Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diki Setiawan dengan NIM 12320414277. Prodi Hukum Tata Negara Siasah kelas A. Baik, untuk kali ini kita akan membahas materi tentang pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Pemilihan kepala daerah adalah proses demokrasi yang penting bagi masyarakat Indonesia karena menentukan pemimpin di tingkat daerah yang akan mengelola sumber daya dan melayani kebutuhan rakyat. Selanjutnya, pentingnya pemilihan kepala daerah. Yang pertama yaitu untuk pembangunan daerah. Pemilihan kepala daerah yang tepat dapat mengarahkan pembangunan daerah yang efektif dan berkelanjutan. Kemudian yang kedua, pelayanan publik, yang dimana pemimpin yang terpilih akan bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Kemudian yang ketiga yaitu keadilan dan kesejahteraan. Pemilihan kepala daerah yang demokratis diharapkan dapat mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Dasar hukum pemilihan kepala daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Undang-undang ini mengatur tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota secara langsung. Kemudian peraturan KPU mengeluarkan peraturan yang mengatur teknis pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Kemudian itu putusan Mahkamah Konstitusi. MK mengeluarkan putusan yang berkaitan dengan sengketa pemilihan kepala daerah. Adapun tahap pemilihan kepala daerah, yang pertama itu tahapan persiapan, yang dimana dimulai dengan pembentukan panitia penyelenggaraan, penetapan jadwal, dan sosialisasi. Kemudian itu tahap pendaftaran. Calon kepala daerah mendaftar dan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Kemudian yang ketiga itu tahapan kampanye, yang dimana calon kepala daerah berkampanye untuk mendapat dukungan dari masyarakat setempat. Kemudian yang keempat itu tahapan pemungutan suara. Masyarakat memberikan hak suaranya di TPS yang telah ditentukan. Kemudian tahapan penetapan pemenang, yang dimana KPU menetapkan pemenang setelah perhitungan suara selesai. Kemudian yang terakhir itu pelantikan atau tahapan pelantikan, yang dimana kepala daerah terpilih dilantik oleh pejabat yang berwenang. Untuk syarat calonnya itu untuk usia, calon kepala daerah harus berusia minimal 30 tahun. Kewargaan sudah jelasnya yaitu calon kepala daerah tersebut harus warga negara Indonesia. Kemudian pendidikannya, calon kepala daerah harus memiliki pendidikan minimal SMA atau sederajat. Kesehatan, calon kepala daerah juga harus memperhatikan sehat jasmani dan rohaninya. Selanjutnya yaitu kampanye pemilihan kepala daerah. 1. Sosialisasi visi dan misi. Calon kepala daerah menyampaikan visi dan misi mereka untuk membangun daerah. Kemudian debat publik, yang dimana calon kepala daerah berdebat untuk menunjukkan kapasitas dan kemampuan mereka. Yang ketiga yaitu pertemuan dengan masyarakat. Calon kepala daerah bertemu langsung dengan masyarakat untuk mendengarkan aspirasi dari masyarakat tersebut. Kemudian itu yang kelima, yang keempat, media sosial, yang dimana calon kepala daerah menggunakan media sosial untuk menjangkau masyarakat luas. Selanjutnya, peran partai politik dalam pemilihan kepala daerah. Yang satu, pencalonan. Partai politik mencalonkan calon kepala daerah. Kemudian yang kedua, pendanaan. Partai politik membantu pendanaan kampanye. Kemudian yang ketiga, dukungan politik. Partai politik memobilisasi dukungan untuk calon. Kemudian yang keempat, sosialisasi. Partai politik membantu sosialisasi visi dan misi. Kemudian yang terakhir, yang kelima, pengendalian. Partai politik berperan dalam mengawasi pelaksanaan dalam pemilihan kepala daerah tersebut. Kemudian partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah.
Yang pertama yaitu menjadi pemilih. Masyarakat memiliki hak untuk memilih calon kepala daerah tersebut. Kemudian mendukung calon, yang dimana masyarakat dapat memberikan dukungan kepada calon yang diyakini. Kemudian yang ketiga, mengawal proses. Masyarakat dapat mengawasi proses pemilihan kepala daerah. Kemudian yang keempat, menyalurkan aspirasi. Masyarakat dapat menyampaikan aspirasi dan kebutuhan kepada calon yang akan terpilih nantinya. Kemudian metode pemungutan suara. Yang pertama itu penghitungan suara. Suara dihitung secara manual atau menggunakan sistem elektronik. Kemudian yang kedua, penetapan pemenang. Calon yang mendapatkan suara terbanyak dinyatakan sebagai pemenang dari pemilihan suara tersebut. Kemudian yang ketiga, sengketa pemilihan. Masyarakat dapat mengajukan sengketa jika terdapat dugaan kecurangan dari pemilihan suara tersebut. Kemudian pengumuman dan pelantikan kepala daerah yang terpilih. Setelah penetapan pemenang, KPU mengumumkan hasil pemilihan. Selanjutnya, kepala daerah terpilih dilantik oleh pejabat yang berwenang dan memulai masa jabatannya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.